Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Simri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang-orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Azaria. Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kaleb bin Hesron memperanakan Yeriot dari Asuba, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab, dan Ardon. Sesudah Asuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Besaleel. Sesudah itu, Hesron menghampiri anak perempuan Makir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair, yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot Yair daripada mereka. Juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead. Sesudah Hesron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hesron, ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur, bapa Tekoa. Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hesron, ialah Ram, anak sulung, Buna,
Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain, bernama Atara. Dialah ibu Onam. Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakan Natan, dan Natan memperanakan Zabad. Zabad memperanakan Eflal, dan Eflal memperanakan Obed. Obed memperanakan Yehu, dan Yehu memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Heles, dan Heles memperanakan Elasa. Elasa memperanakan Sismai, dan Sismai memperanakan Salum. Salum memperanakan Yekamya, dan Yekamya memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Sif. Dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Betzur. Eva gundik Kaleb melahirkan Haran, Moza, dan Gazes. Haran memperanakan Gazes. Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Gundik Kaleb, yakni Maakah, melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Matmana dan Sewa, bapa Mahbena dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat Yearim. Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet Gader. Sobal, bapa Kiryat Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe, dan setengah orang Menuhot. Dan kaum-kaum Kiryat Yearim ialah orang Yetri, orang putih,
orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Sora dan orang Esitaol. Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot Bet Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rekab. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal kedua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini atau 1 Tawarik ini dan 2 Tawarik ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ezra pada masa pasca atau sesudah pembuangan ke Babel. Orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan itu harus mengenal jati dirinya, ya, sehingga mereka tahu bahwa semua yang baik datangnya dari Tuhan, yang baik, yang setia, sehingga mereka mengenal Tuhan sungguh-sungguh, juga mau rindu untuk mengasihi Tuhan, setia dengan sungguh-sungguh. Setelah mengingatkan Israel tentang asal-usul mereka, Ezra menjabarkan mengenai suku-suku Israel. Ezra menempatkan suku Yehuda di urutan pertama, karena Daud ada dalam garis keturunan Yehuda, walaupun Yehuda bukan anak sulung. Hal ini terjadi karena Ruben, sang anak sulung, kehilangan haknya, sebab ia berdosa terhadap Tuhan dan orang tua. Penulis Tawarik ini mengajak para pembaca untuk mengenal benar silsilah Daud, mengapa ia bisa menjadi raja. Silsilah Yehuda dimulai dengan anak-anak Yehuda, dikelompokkan menurut ibu-ibu mereka. Dan Onan mati karena berbuat jahat di mata Tuhan. Ahar, keturunan Karmi dan Zerah juga mati karena tidak setia kepada Tuhan. Sebaliknya, keturunan Peres diberkati dengan anak cucu, diberkati dengan perkenanan Tuhan karena mereka dianggap setia dan taat. Dari garis keturunan Peres ini akan lahir Daud, Raja Agung Israel. Lalu keturunan Ram dijabarkan detail, fokusnya pada silsilah dinasti Daud. Ya, Isai, ayah Daud, adalah keturunan Ram. Lalu keturunan Kaleb juga dijabarkan, disebut Kelubai. Ya, Kaleb adalah nenek moyang Bezalel, orang yang mengawasi pembangunan kemah suci. Jadi jasa Bezalel diingat karena dia dengan sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap pembangunan kemah suci. Tuhan tidak pernah lupa semua apa yang dikerjakan umatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Penulis Tawarik melihat hubungan yang sangat erat antara tahta Daud dengan ibadah yang berkenan kepada Tuhan di dalam bait sucinya. Lalu disebutkan juga mengenai anak-anak Yerameel. Didaftarkan detail mulai dari 25 sampai 41. Fokusnya kepada Elisama, sebab leluhurnya orang Mesir. Tetapi ditunjukkan bahwa Elisama dan keturunannya dianggap sah sebagai bagian bangsa Israel.
dan mereka bersaudara dekat dengan dinastinya Daud. Keturunan Kaleb untuk kedua kalinya dicatat di ayat 42 dan seterusnya. Disebut mengenai Zif, Maresa, dan Hebron. Itu adalah wilayah-wilayah di luar komunitas orang-orang pasca pembuangan. Jadi ada harapan bahwa wilayah mereka akan lebih luas. Selanjutnya penyebutan keturunan Bundik dan keturunan Keni, orang non-Israel yang dimasukkan atau termasuk ke dalam suku Yehuda, meyakinkan kita bahwa orang-orang luar pun yang mau percaya dan mengikuti perintah Tuhan dimasukkan sebagai umat Allah yang dihormati setelah masa pembuangan. Jadi kita diajar melalui satu tawari ini bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan sangat setia, Tuhan sangat pemurah. Tidak selamanya Ia murka. Dan orang yang dikasihinya diajar. Kalau tidak bisa diajar, maka dihajar untuk kebaikannya. Kita pun sebagai umat pilihan Tuhan, setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita pun istimewa di hadapannya. Kita adalah anak Allah. Sebab itu kita harus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dengan hidup taat dan setia, agar Tuhan berkenan di dalam hidup kita, agar berkat Tuhan rohani dan jasmani tercurah, dan proses Tuhan di dalam hidup kita tambah hari, tambah hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan tolong kita semua taat dan setia menjalani proses Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.